Untuk yang materi kita bahas hari ini adalah inovasi branding di era digital. Sebelum menjelaskan terkait lebih ke dalamnya lagi, saya bantu sedikit terkait dari branding. Jadi, brand dan branding sendiri itu berbeda. Jadi, kalau untuk branding itu lebih mengulas bagaimana suatu sifat itu. Jadi, mungkin branding ini kita akan membuat bagaimana sifat atau si audiens ini memahami bagaimana sifat dari suatu brand yang kita miliki atau dari si profil kita, entah itu mau personal atau brand tersebut. Nah, di sini kan mengulas bagaimana strategi TikTok untuk bisnis. Jadi arahnya sendiri kita mengarah ke komersil ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin yang sudah punya beberapa beberapa toko online atau mungkin sudah punya eh, mungkin afiliator atau mungkin juga konten kreator nanti silakan juga untuk sharing-sharing nanti kalau ada yang belum tahu bisa langsung ditanyakan juga. Nah, ini saya baca juga nih kolom komentar chat ini saya sudah punya cuman belum tahu cara berjualan di TikTok. Nah, oke. Sudah baru juga posting kegiatan, belum bisa jualan. Oke, nah, sebelum mengarah ke jualan, nanti kita akan mengulas bagaimana teknis-teknis di mana nanti teman-teman bisa secara optimal merambah ke TikTok yang arah profesional, gitu ya, teman. Oke, boleh next. Oke. Nah, akan menjadi pertanyaan awal sendiri, mengapa TikTok itu penting untuk branding? Jadi TikTok ini sudah menjadi agenda wajib. Anggaplah mungkin untuk teman-teman yang punya toko online atau mau berbisnis online, itu mungkin saat ini punya TikTok itu jadi suatu hal yang kewajiban. Selain mungkin punya Instagram, mungkin punya Shopee, atau mungkin juga punya e-commerce yang lain. Nah, di situ teman-teman memiliki suatu kewajiban nih, penting. Nah, yang pertama itu adalah jangkauan audiensnya luas. Jadi TikTok sendiri itu memang menjangkau terutama di Gen Z dan milenial. Jadi di Gen Z dan milenial sendiri ini TikTok menjadi yang paling happening gitu. Nah, di TikTok sendiri eh, mereka lebih mengoptimalkan bagaimana yang sebelumnya platform itu atau mungkin sosial media itu hanya sekedar foto, mungkin kata-kata di Twitter, mungkin di X. Nah, di TikTok ini memperpadukan antara audio dan visual. Jadi secara visual kita lebih bisa dimanjakan. Gitu. Oke. Yang pertama adalah jangkauan audiensnya luas. Oke. Kalau ini suaranya masuk ya? Masuk deh. Oke. Masuk, Mas, masuk. Oh ya, oke oke. Mohon maaf, ini agak trouble di listrik, jadi untuk koneksinya juga berpengaruh. Oke. Yang pertama jangkauannya audiensnya luas. Jadi si platform TikTok ini adalah platform baru dan dia meluaskan atau memberikan jangkauannya dari video kita dari audio visual itu lebih ke banyak orang karena belum banyak orang yang aktif di dalamnya. Biasanya platform awal itu seperti itu. Mungkin kalau Instagram itu kita lebih susah untuk FYP atau kita lebih susah dapetin like yang banyak karena jangkauannya ini sudah banyak penggunanya. Nah, si TikTok ini itu masih belum banyak dari jangkauannya. Sorry, belum banyak orang yang menggunakan. Otomatis di si kreator sendiri itu otomatis akan lebih banyak didistribusikan. Kemudian format videonya pendek. Nah, dari platform sebelumnya kita mungkin bisa menyebut YouTube, itu platform videonya bukan durasi yang lama. Sedangkan untuk TikTok sendiri, orang saat ini lebih cenderung antusias untuk bisa mendapatkan informasi itu secepat-cepatnya, udah nggak mau basa-basi, udah nggak mau A dan B, bisa pengen lebih fokus di dalamnya. Atau mungkin informasi yang akan dituju. Kemudian yang keempat, biaya iklan terjangkau. Nah, biaya iklan di sini dimaksudkan adalah dari ads sendiri di Instagram dan TikTok ini cara ads-nya pun mungkin kalau ditanya secara teknis hampir sama sistemnya, tapi yang jelas untuk ads sendiri ini lebih mudah memberikan kemudahan karena di harga yang sama itu jangkauannya lebih luas. Oke, mungkin di Instagram sendiri dari kita mengiklankan mungkin minimal di $1, $2, $3. Nah, di situ jangkauannya itu lebih luas di TikTok, kayak gitu. Kemudian ada engagement-nya tinggi. Nah, di TikTok sendiri ini memiliki engagement yang tinggi karena Gen Z dan milenial ini cenderung lebih suka untuk berkomen atau mungkin
Bahkan mungkin di teman-teman melihat di video yang lucu, itu ada yang lebih lucu dari videonya adalah komentarnya, kayak gitu. Jadi si TikTok sendiri itu lebih banyak orang berinteraksi seperti like, komen, dan share-nya lebih besar dibandingkan mungkin kita ngelihat dari si Instagram itu atau kita hanya komen di Instagram Story, kayak gitu contohnya. Oke. Oke, kemudian memahami algoritma sendiri. Nah, algoritma di sini sendiri itu yang dimaksud adalah algoritma di mana eh, cara yang logis dan sistematis untuk kita bagaimana bisa mendapatkan jangkauan yang luas, bisa FYP gitu. Mungkin kalau kita bikin konten sekali itu bisa langsung FYP, tapi kalau diulangi belum tentu bisa. Nah, kita berusaha bagaimana itu bisa melakukan repeat atau pengoptimalan berikutnya kayak gitu. Kemudian yang pertama adalah interaksi pengguna. Jadi suka komentar dan nonton ulang ini bisa dipahami. Jadi teman-teman di setiap video itu bisa melihat analisanya di bagian di situ. Nanti teman-teman bisa melihat. Contohnya untuk TikTok sendiri itu saat teman-teman mengupload pertama kali TikTok itu teman-teman eh, akan didistribusikan. Jadi videonya teman-teman itu secara teknis nanti akan dipublikasikan ke 200 orang pertama. Nah, 200 orang pertama itu nanti apakah seperti ada yang suka dari teman-teman dari terdekatnya, ada yang komentar, atau ada yang diulang, atau ada yang geser. Nah, di situ dilihat. Jadi ibaratnya kita mengumpankan yang pertama, itu 200 orang. Nah, dari 200 itu menentukan bagaimana teman-teman bisa naik ke 1.000 viewer. Berikutnya lagi ke 2.000, ke 5.000, 10.000, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, informasi video, judul, hashtag, sound, dan efek itu sangat berpengaruh juga. Jadi, algoritma dari TikTok sendiri itu membaca bagaimana si video itu, si audiens itu bisa memahami. Kecilin Nah, suaranya. oke. Oke, oke, suaranya sudah bisa masuk dengan baik. Oke, oke, sudah bisa posting, video belum bisa optimal. Nah, kita akan membreakdown bagaimana mungkin bukan hanya sekedar yang kemarin-kemarin kita posting aja, tapi kita bisa melihat bagaimana algoritma itu. Nah, kita mengulas dulu yang informasi video. Mungkin teman-teman kalau ngelihat di TikTok sendiri ada kolom di atasnya waktu teman-teman membagikan video. Nah, itu bisa muncul rekomendasi traveler atau mungkin wisata di Dieng atau wisata di Surakarta atau wisata di Jogja. Nah, itu sebenarnya TikTok sudah bisa membaca bagaimana si kreator itu masuk ke kategori mana. Ataupun teman-teman di dalam memposting video itu tiba-tiba ada si komentar netizen atau mungkin orang-orang yang berkomentar itu terus jadi biru. Jadi komentarnya ada biru. Nah, itu sebenarnya TikTok sudah bisa memahami apa yang ada berkaitan dari video itu hingga orang merespon bagaimana TikTok itu bisa melihat terkait dari topik yang teman-teman bahas. Kemudian pengaturan perangkat terkait lokasi, bahasa, dan jenis perangkat. Ya, itu berpengaruh juga. Kemudian personalisasi dari konten. Nah, konten ini disesuaikan dengan minat penggunanya. Jadi kalau teman-teman membuat suatu bisnis atau sudah punya bisnis dan membuat konten, buat konten-konten itu relevan dan linear terhadap dari eh, TikTok profil teman-teman, mulai dari video satu ke video 2 ke video 3 itu lebih dibuat konsisten kayak gitu. Oke, saya bantu lanjut lagi. Nah, jadi jenis-jenis konten yang efektif untuk bisnis. Nah, ini kali ini kita mengulasnya sudah mengarah ke bisnis atau industri ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dari TikTok sendiri mungkin lebih panjang lagi bisa di breakdown lagi. Jadi salah satunya adalah mungkin dari affiliate, dari bisnis, dari reseller atau mungkin bahkan dari si kreator gitu. Nah, itu sudah mulai panjang lagi. Cuman ini kita akan membahas bagaimana jenis konten TikTok yang efektif untuk bisnis. Nah, yang pertama, salah satunya adalah konten edukasi. Nah, mungkin teman-teman di sini punya beberapa brand, punya beberapa merek. Nah, salah satunya adalah konten edukasi. Edukasi sendiri ini merupakan salah satu juga bagian dari selling, tapi mungkin lebih ke arah soft selling tersebut. Jadi mungkin dari konten edukasi ini kita mengedukasi secara umum dulu, baru nanti akan spesifik ke salah satu produk kita. Itu biasanya sering banget terjadi gitu. Mungkin seperti contohnya ada tutorial make up, terus juga ada mungkin dari free trial
sesuatu atau mungkin kita menginformasikan dari A, B, C tapi D-nya nanti berkelanjutan kayak gitu banyak sekali. Nah, untuk kali ini konten edukasi sendiri saya akan bantu buat kasih contoh. Oke. Nah, di sini ada contoh dari salah satu akun TikTok, salah satu kreator dan juga influence juga. Itu salah satunya ada di Kak Tasya Farasyana. Ini dia memberikan tutorial atau edukasi terkait dari make up gratis kayak gitu atau mungkin make up yang tipsnya itu gratis kita bisa melihat tapi di dalamnya ada edukasi terkait dari produk-produk tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman bisa untuk memasukkan untuk soft selling dari produknya di situ juga boleh atau teman-teman mengedukasikan bagaimana penggunaan produknya teman-teman atau mungkin teman-teman punya bisnis fashion itu nanti bisa seperti OOTD yang pas seperti apa, terus juga produk tersebut bisa diaplikasikan di mana. Nah, itu juga salah satunya edukasi. Nah, berikut juga mungkin teman-teman dari affiliate atau pernah ada yang di sini menjadi affiliate atau aktif di affiliate sendiri juga, itu bisa untuk mengedukasi dari produk itu agar orang membeli dari si produk tersebut. Kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, oke. Maaf, sedikit ada trouble terkait jaringan. Ini saya pakai jaringan yang lebih baik. Oke, nah, dia menjelaskan sendiri terkait penggunaan produknya apa dan mungkin bisa dibeli di mana. Nah, itu salah satu juga terkait dari konten edukasi tersebut. Oke. Nah, kemudian melanjutkan terkait berikutnya adalah konten hiburan. Nah, konten hiburan sendiri juga yang tampil kayak gitu itu di konten hiburan. Jadi TikTok sendiri ini banyak juga diminati saat orang-orang itu oke, koneksinya oke. Oke. Oke, nah kemudian untuk konten hiburan sendiri oke. Oke, 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 oke. Nah, oke, Mas. Saya pause dulu. Oke, nah kita lanjutkan diri untuk konten hiburan nih. Contohnya untuk tren yang saat ini populer. Mungkin teman-teman nanti akan melihat sedikit dari konten yang akan viral atau konten viral sendiri. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman untuk konten viral sendiri, mungkin teman-teman yang pengen FYP, pengen juga besok ingin viewersnya banyak. Nah, itu salah satunya adalah konten yang akan mendatang itu nanti Idul Adha Core. Itu nanti bisa terlihat jelas. Mungkin besok akan ada mungkin prosesi untuk umat Islam bisa merayakan hari rayanya. Nah, di situ banyak banget nanti akan konten-konten seperti konten-konten dari penyembelihan itu. Lah, nanti itu nanti juga bisa menjadi yang viral gitu. Itu contohnya nanti bisa ketebak dari konten tersebut. Oke. Oke. Oke, nah, kemudian kita lanjutkan juga terkait konten testimoni atau ulasan. Nah, jadi testimoni atau ulasan ini sebenarnya bisa meningkatkan bagaimana trust atau kepercayaan orang terkait dari platform teman-teman, platform atau mungkin dari profil teman-teman dan juga produk teman-teman itu bisa menjadi testimoni yang terbaik atau mungkin juga berikan testimoni orang bagaimana manfaat dari produk tersebut. Oke.
Oke, nah mungkin seperti itu contoh dari konten testimoni atau ulasan. Jadi saat customer ini atau si calon pembeli ini ingin melihat bagaimana produk tersebut, kita sebagai konten kreator, kita sebagai pemilik bisnis, atau kita sebagai orang yang berada di TikTok tersebut, bisa memberikan informasi yang baik dan jelas kepada customer. Jadi customernya tidak perlu mencari kemana-mana lagi, gitu. Kemudian ada juga jenis-jenis konten juga, salah satunya adalah iklan, yang mungkin teman-teman ads kalau teman-teman lihat, dan juga live shopping, kalau itu mungkin sudah banyak sekali dan mungkin banyak teman juga mempraktekkan, bahkan mungkin di arah affiliate pun saat ini juga marak untuk melakukan atau peluang bisnis dari si TikTok tersebut, karena mungkin hampir saat ini didominasi oleh affiliate ya TikTok ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, cara mengukur keberhasilan dan analisa dari TikTok sendiri. Nah, teman-teman sendiri melihat sebenarnya akan menjadi suatu pertanyaan baru juga saat memang saya sudah posting, oh ternyata sudah FYP, oh ternyata viewernya juga sudah banyak, like-nya banyak, tapi orang masih belum bisa masuk ke keranjang saya atau mungkin belum bisa melakukan pembelian ke saya atau mungkin konten saya saat ini A, besok B. Jadi si konten ini atau si TikTok ini tidak bisa membaca konten kita atau konten kita yang terlalu random kayak gitu. Nah, yang pertama salah satunya adalah TikTok analisis. Nah, TikTok analisis sendiri itu berada di platform TikTok sendiri, teman-teman bisa melihat bagaimana performa dari video teman-teman atau dari suatu konten teman-teman itu bisa dari kayak seperti view-nya, like-nya, komentarnya, yang nge-share berapa, yang follow berapa, itu sebenarnya bisa terlihat. Kemudian dari pihak ketiga sendiri itu ada berbagai macam platform juga seperti Social Blade, seperti Melt, Meltwater, terus juga banyak yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman ke arah bisnis, mungkin bisa coba ke kalau data itu bisa melihat bagaimana afiliator, bisa melihat bagaimana TikTok itu bekerja, produk apa yang diminati. Nah, itu bisa banget kalau teman-teman yang arahnya mungkin affiliate atau juga yang sudah punya bisnis gitu. Oke, ini sambil saya baca kolom komentar. Oke, selama ini menurutku mengarah ke hiburan. Nah, aku ingin banget ke arah jualan di mana belum paham dan sampai saat ini cara-caranya. Oke, apakah kita bisa memiliki beberapa akun TikTok? Nah, nanti kita akan jadi diskusi ya. Jadi kalau untuk pertanyaan paling mudah, kita punya berbagai akun TikTok, apakah bisa? Jawabannya bisa. Saat kita punya beberapa email, itu bisa banget untuk kita punya akun TikTok. Dan mungkin untuk sebelumnya, eh, akun pribadi dan juga akun mungkin punya teman-teman punya bisnis bisa, bisa mungkin juga lebih dipisah kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke arah KPI dan relevannya. Jadi reach, engagement, conversion rate itu bisa dilihat juga. Jadi conversion rate mungkin ke arahnya teman-teman bisa nih melihat TikTok konten teman-teman itu berjalan berapa. Oh ternyata viewernya banyak, tapi kenapa yang beli dikit? Nah itu dikonversikan. Oh ternyata dari bobot informasinya masih belum bisa tersampaikan gitu. Kemudian ada analisa demografi, jadi usia, gender, dan lokasi audiens. Ini sangat mempengaruhi juga. Bisa jadi produknya teman-teman itu tidak relevan, kayak gitu. Ataupun juga teman-teman saat memang eh, punya produk, punya linear usaha, atau mungkin punya resto. Nah, berarti teman-teman punya bisnis konvensional. Berarti teman-teman bisa mengarah ke lokasi audiensnya itu ke arah sekitar, kayak gitu. Oh, membuat konten-konten mungkin bisnis teman-teman ada di Solo. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mengarahkan untuk gimana sih konten-kontennya itu dari Jogja yang mau ke Solo atau dari Semarang mau ke Solo itu bisa untuk hadir di situ kayak gitu. Jadi informasinya bisa lebih tepat kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan juga. Nah, di sini tips membuat konten TikTok yang menarik. Nah, di sini menariknya itu bukan cuma menarik tapi juga memiliki unsur-unsur di dalamnya. Jadi tips membuat konten TikTok yang menarik, yang pertama adalah gunakan sound yang trending. Nah, dari platform sebelumnya, mungkin seperti dari Instagram, dari YouTube, itu mungkin teman-teman yang kreator lama, atau mungkin dari teman-teman yang sudah mengalami konten-konten lama itu, mungkin kalau saat kita bikin konten di Instagram, itu teman-teman harus nyari background dulu di TikTok, sorry, nyari background dulu di YouTube, baru dimasukkan ke editing video, baru kita mengolahnya kayak gitu. Nah, di TikTok sendiri itu memanjakan bagaimana visual dan audio ini bisa sebanding atau berjalan dengan baik. Makanya
gunakan sound trending ini tadi yang sangat efektif karena di TikTok ini bahkan mengulas lagu-lagu yang lama, mengulas lagu-lagu yang mungkin cukup aneh-aneh kayak gitu, di mana itu nanti teman-teman bisa menjadi salah satu alat bantu untuk teman-teman bisa mendapatkan FYP atau dikenal dengan jangkauan yang lebih luas kayak gitu. Kemudian yang kedua, salah satu tipsnya adalah durasi optimal. Nah, di video ini untuk di TikTok sendiri itu merekomendasikan di 15 detik pertama hingga 60 detik. Nah, kayak gitu. Nah, tapi untuk saran saya sendiri lebih ke 15 sampai 30 itu masyarakat cukup atau audiens ini cukup merasa di 30 itu udah paling maksimal kalau buat saya pribadi karena bahkan untuk di TikTok sendiri saat 3 detik kamu tidak 3 detik pertama kamu tidak menarik orang akan swipe langsung kayak gitu. Jadi 3 detik pertama itu menentukan bagaimana optimal dari suatu informasi gitu. Kemudian visual yang menarik. Nah, teman-teman di sini visual yang menarik sendiri itu sangat-sangat penting. Jadi mungkin di teman-teman sendiri ngelihat ya, kalau saat ini banyak fenomena orang sampai sewa iPhone atau mungkin menggunakan kamera-kamera atau HP yang sangat proper. Nah, di situ sebenarnya kita melihat di mana persaingan dari visual ini tadi sangat cukup tinggi, sangat banyak diminati juga. Jadi itu menjadikan si visual ini kita lebih dimanjakan gitu. Orang bisa lebih lama melihat video kita saat memang visualnya juga lebih menarik atau juga mungkin sampai ke arah good looking atau mungkin pengambilan gambarnya yang stabil kayak gitu pun juga sangat diperhatikan di konten TikTok sendiri. Kemudian yang berikutnya ada interaksi pengguna. Nah, untuk interaksi pengguna sendiri, balas komentar dan pesanan ditambahkan. Itu jadi ada kata CTA atau mungkin teman-teman pernah dengar-dengar tentang ads atau yang lain itu mungkin ke CTA. Jadi CTA sendiri yang dimaksud adalah call to action. Nah, jadi interaksi pengguna ini tadi juga mempengaruhi sekali selain teman-teman ngebalas komentar aja, tapi juga di dalam konten sendiri itu ada call to action-nya. Jadi anggaplah teman-teman mempromosikan sesuatu atau teman-teman merekomendasikan tempat, itu sekarang TikTok sudah banyak fiturnya seperti mungkin klik di bawah ini, klik di bawah ini itu sudah masuk ke keranjang atau juga bisa masuk ke arah tempat atau bahkan saat ini sudah bisa booking sesuatu, beli voucher kayak gitu tuh si TikTok sendiri sudah bisa mengarahkan kayak gitu. Jadi itu mungkin affiliate-affiliate yang saat ini mengarah pun banyak yang direkomendasikan bukan hanya terkait produk tapi juga terkait dari produk digital yang lainnya juga gitu. Mungkin nanti ada yang mau bertanya juga silakan di tengah-tengah. Oke, kemudian kita lanjutkan juga terkait membuat tips konten TikTok yang menarik. Jadi membuat tips konten TikTok yang menarik sendiri itu berusaha bagaimana kita caranya untuk FYP ya, for your page. Nah, gini. Jadi anggaplah kenapa sih semua orang ini berusaha untuk FYP atau semua orang ini pengen jadi viral karena FYP itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan audiens yang luas itu dengan organik atau dengan free atau kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau kita melakukan ads untuk menjangkau anggaplah 30 ribu orang, itu kita perlu mengeluarkan untuk $1 atau mungkin untuk sampai ke arah 100 ribu orang itu kita memerlukan sekitar 10 sampai $20 kayak gitu. Nah, kalau FYP sendiri itu sama dengan free. Jadi teman-teman mendapat promosi secara gratis. Bahkan bisa dikenal oleh banyak orang secara gratis. Nah, salah satu tipsnya juga gunakan hashtag for your page. Dari launchingnya pertama kali TikTok itu mereka merekomendasikan untuk kita mau bermain hashtag juga. Sebenarnya hashtag itu sudah bermain di Instagram atau di Twitter juga, tapi mungkin di TikTok sendiri ini juga merekomendasikan untuk kita menggunakan hashtag-hashtag yang lagi tren. Kemudian ada juga itu dari settingan sendiri secara teknis dari format teman-teman video itu dari Full HD dan juga FPS-nya di 30. Nah, teman-teman mungkin saat ini masih arah ke ngedit sendiri, masih arah untuk membuat konten sendiri. Nah, teman-teman itu bisa membuka CapCut ataupun merender itu ke arahnya Full HD dan 30 FPS. Itu direkomendasikan untuk di angka tersebut karena kontennya tidak terlalu baik banget. Bahkan mungkin saat ini TikTok bisa 4K dan juga tidak terlalu rendah banget. Jadi itu pas yang bisa dinikmati lebih baik kayak gitu. Kemudian visual dan audionya ini balance. Nah,
di tips visual dan audio balance yang dimaksud saat ini adalah di mana konten yang kita buat dan audionya ini juga bisa dinikmati dengan baik kayak gitu. Mungkin secara teknis tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, itu juga menjadi pertimbangan dan juga orang bisa lama menikmati video kita itu dengan audio dan video yang lebih dimanjakan atau yang terbaik kayak gitu. Kemudian ada juga subtitle. Nah, auto subtitle sendiri saat teman-teman menggunakan VO atau menggunakan narasi atau menggunakan Vox Pop atau wawancara, nah itu bisa diberikan auto subtitle. Nah, auto subtitle sendiri teman-teman nggak usah bingung sebenarnya untuk AI dan juga yang lain itu sudah banyak sekali. Nah, kenapa auto subtitle ini menjadi hal yang wajib? Karena jangkauan TikTok sendiri ini luas, jadi mungkin bukan hanya di arah lokal saja. Mungkin kalau teman-teman menggunakan bahasa Jawa atau mungkin ada konten-konten yang menggunakan bahasa-bahasanya itu campuran dari daerah, mungkin ditakutkan untuk di luar regional tersebut tidak bisa memahami. Nah, di sini auto subtitle ini bisa untuk menjadi penguat, apalagi saat dari konten tersebut orang membaca itu juga lebih cepat, kayak gitu. Nah, kemudian strategi konten untuk berbagai jenis bisnis. Nah, terkait dari strategi sendiri, kalau ditanya itu banyak sekali dan mungkin ini ada salah satu contoh dari keempat ini yang berkecimpung di TikTok ini sangat relevan dan juga sangat diminati oleh berbagai jenis dari pengguna. Gitu. Yang pertama adalah kuliner dari mungkin konten tips tadi dari resep singkat seperti apa, terus juga food review, terus tantangan masak. Jadi kuliner sendiri ini juga masih mendominasi salah satunya di konten-konten yang ada di TikTok. Bahkan mungkin sekarang teman-teman kalau berkunjung ke kota A atau ke kota B, teman-teman bingung mau makan apa, bingung mau mencari apa, itu teman-teman pasti saat ini juga search-nya bukan lagi Google tapi TikTok kayak gitu. Jadi food review di kota A kayak gitu. Itu rekomendasi kuliner di sini juga mendominasi. Kemudian ada juga fashion OOTD styling dan juga ke arah produk-produk fashion, ke arah produk-produk retail lainnya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat antusiasnya juga cukup besar karena si TikTok sendiri memiliki platform TikTok Shop juga yang itu arahnya ke menggabungkan dari antara konten dan juga nanti sellingnya ke TikTok Shop. Kayak gitu. Selain fashion, lanjut lagi ke arah kecantikan. Nah, tutorial make up, skincare, dan rekomendasi produk ini juga salah satu yang paling cepat juga teman-teman ngelihat kalau teman-teman ke arah kecantikan, apalagi Indonesia juga market yang sangat konsumtif ya kayak gitu. Jadi kecantikan ini brand-brand skincare saat ini banyak banget dan mereka semua juga masuknya ke platform TikTok, bahkan diafiliasikan oleh orang-orang membuka affiliate dan di situ nanti mereka berusaha untuk bagaimana si produk kecantikan ini bisa didistribusikan dengan baik gitu. Berikutnya travel. Nah, dari travel sendiri mengarahnya ke traveling. Jadi memajukan bagaimana eh, SEO atau Search Engine Optimization dari daerah-daerah tersebut atau mungkin teman-teman pengen ke kota A ke kota B itu sudah bisa atau mungkin itu juga salah satu yang menjadi destinasi terbesar di pencarian di TikTok gitu. Nah, kemudian TikTok sendiri untuk fitur yang terbaru juga salah satunya itu sudah menggabungkan seperti Maps. Jadi ada Maps-nya, ada titik lokasinya yang itu ada reviewnya, ada tempatnya, dan juga untuk orang-orang yang membuat konten di sekitar itu didistribusikan di lokasi tersebut. Oke, nah ini kita berbicara terkait optimalisasi untuk bisnis teman-teman, kayak gitu. Nah, oke, oke. Ada pertanyaan, Mas, kalau untuk strategi konten bidang usaha jasa, bagaimana Mas? Terima kasih. Nah, nanti buat Kak Kreasi Innova, nanti kita open mic ya Kak ya, nanti kita diskusi bareng aja. Nanti biar bisa saling sharing Kak terkait di jasa, karena ini bidang jasanya pun untuk saya pribadi masih belum tahu. Nah, nanti kita bisa ulas bidang jasa apa biar kita bisa memikirkan bareng-bareng gitu. Nah, kita lanjut dulu terkait dari materi optimal
optimalisasi dari TikTok untuk bisnis Anda. Nah, ini menjadi dasar dulu. Jadi dasar untuk sebelum kita berbicara atau terkait dari engagement dan lain-lain. Nah, itu teman-teman harus memiliki dasar-dasar dulu. Kayak dari mengoptimalkan TikToknya teman-teman. Gitu. Oke, yang pertama adalah profil TikTok yang optimal. Jadi, kita sebagai pelaku bisnis atau mungkin kita konten kreator, kita influence, kita pengen jadi TikToker, kalau dulu istilahnya gitu kita jadi influencer, itu kita akan menarik bagaimana orang itu datang ke profil kita atau orang itu datang ke rumah kita, datang ke toko kita. Nah, dari situ profil TikTok itu harus dioptimalkan. Oke, yang pertama adalah foto profil itu logo harus berkualitas tinggi. Nah, itu tips yang pertama harus teman-teman tentukan. Jadi, kalaupun mau membuat logo, harus yang kualitasnya bagus secara gambar, ataupun mau membuat icon yang lainnya itu dipersilahkan. Tapi yang jelas kualitasnya harus tinggi dan mudah dibaca juga. Orang lebih familiar, gitu. Kemudian nama pengguna harus konsisten dengan branding, kayak gitu. Nah, tadi salah satu kita sebutkan juga mungkin akun pribadi bisa juga untuk dipisah dengan akun affiliate atau akun bisnis karena nama pengguna ini juga mempengaruhi saat kita ingin membeli barang, ingin memperlihatkan juga nama pengguna ini dilihat juga optimalnya seperti apa. Kalau punya toko, kita punya bisnis juga jangan namanya terserah, belakangnya ada angkanya, ada angka-angka yang nggak relevan kayak gitu tuh mungkin juga kurang tepat. Nah, kemudian eh, bionya bisa dijelaskan bisnisnya yang menarik. Jadi di bio sendiri itu teman-teman bisa menjelaskan mungkin dengan beberapa kalimat yang itu efisien dan itu menarik terkait dari orang itu melihat ke profilnya teman-teman bisa jelas. Oh, toko A atau konten kreator A itu bergerak di bidang apa, di linear apa, dan spesifikasinya apa, itu sangat penting banget. Kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu TikTok memberikan fitur tautan. Nah, di tautan sendiri saya rekomendasikan salah satunya ada di link ID. Teman-teman bisa menggunakan link ID. Jadi link ID ini mungkin kalau teman-teman familiar hampir sama seperti Linktree kayak gitu. Nah, tapi di link ID sini juga fiturnya sama untuk menggabungkan beberapa link. Jadi mungkin teman-teman saat punya toko online, punya affiliate, punya konten kreator sendiri di bidang sendiri, teman-teman bisa menginformasikan informasi yang jelas. Jadi di dalamnya tersebut mungkin ada kontak personalnya seperti apa. Kalaupun kreator juga nanti ada kontak pribadi untuk gimana kalau endorse, gimana kalau brand akan masuk di dalamnya seperti itu. Kemudian digabungkan mungkin di platform lain, itu juga boleh. Seperti mungkin TikTok bisa menggabungkan ke WhatsApp itu juga sangat dipersilahkan. Gitu. Oke. TikTok sebagai investasi branding jangka panjang. Nah, di sini kenapa kita berbicara investasi? Karena bukan mengarah ke investasi yang lain, tapi investasi dimaksud di sini adalah mungkin ke arah iklannya atau orang mendapatkan branding dari produk kita di TikTok ini bisa lebih optimal. Gitu. Nah, investasi jangka panjang sendiri, teman-teman yang langkah pertama itu atau mungkin orang-orang sudah familiar dengan brand teman-teman yang brand teman-teman ikutin, di situ ada yang pertama adalah brand awareness. Teman-teman diminta untuk meningkatkan pengenalan produk terkait dari brand awareness ini sendiri dijangkau lebih luas. Jadi orang-orang itu bisa lebih tahu, oh teman-teman itu punya produk A, punya produk B, dan orang itu familiar dengan, oh konten ini atau ciri khasnya ini, atau mungkin si kreator ini, itu salah satu yang diikutin yang memiliki awareness-nya besar gitu. Oh, aku tahu kok ini. Oh, aku tahu kok ini. Kalau mencari A ke orang ini, kalau mencari B ke orang ini kayak gitu. Itu meningkatkan brand awareness. Jadi orang kita memperluas bagaimana jangkauannya orang itu memahami terkait dari produk kita kayak gitu. Berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Nah, kepercayaan konsumen ini salah satu hal penting atau mungkin juga sangat penting sekali karena kepercayaan konsumen ini bisa dibangun dari konten-konten yang teman-teman buat. Seperti contohnya mungkin
konten review tadi, terus juga vox pop atau wawancara, testimoni, itu tadi adalah membentuk bagaimana kepercayaan konsumen. Jadi teman-teman bukan hanya membuat, oh ini loh produkku, oh ini loh produkku, tapi teman-teman juga bisa membuat konten atau melihat kepercayaan kepada, oh kalau kamu endorse ke aku, ini loh hasilnya seperti ini. Kalau kamu kerjasama dengan aku, hasilnya seperti ini. Kalau kamu menggunakan produkku, hasilnya seperti ini. Itu bukan hanya terkait dari brand awareness aja, tapi teman-teman juga harus memberikan kepercayaan kepada konsumen. Nah, kemudian berikutnya audiensnya luas. Nah, si TikTok ini kalau berdasarkan data di Indonesia sendiri ya, sekarang mungkin didominasi oleh Gen Z dan juga mungkin kemarin angka produktivitas Indonesia juga tinggi di angka umur 18 sampai 24 itu juga mendominasi. Nah, di sini audiensnya luas, tapi cukup dipahami juga bahwa audiensi luas ini harus kita bisa lebih spesifik lagi menangkap market yang sesuai dengan produk kita atau linear usaha kita kayak gitu. Kemudian meningkat. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf karena Mas Ganang ini terkendala dari koneksi. Jadi di kantornya masih eh, mati lampu. Ini lagi diusahakan untuk bisa terhubung kembali. Dan teman-teman mungkin tadi sudah mendengarkan beberapa eh, sharing sessionnya nih dengan Mas Ganang. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis terlebih dahulu di kolom chat atau mungkin ada udah pernah menggunakan TikTok, kemudian nantinya eh, ada kendala apa, nah itu coba nanti bisa langsung didiskusikan dengan Mas Ganang dengan teman-teman menulis di kolom chat. Oke, ini sepertinya dari narasumber belum bisa terhubung. Mungkin dari aku mau infokan aja buat teman-teman, mungkin sudah masuk dalam grup Akademi Balatkop. Jadi nantinya di akhir acara atau di akhir sesi
ini nanti akan ada eh, penugasan biasanya, kemudian nantinya juga ada feedback yang teman-teman bisa isi untuk nantinya kita akan pengembangan terus apa sih dari teman-teman yang dibutuhkan nih, materi-materi apa yang dibutuhkan seperti itu. Oke, oke. Halo Mas Bram. Halo Oh, Mas halo. Danang. Iya, Mas, mohon maaf banget ini di kantor kita baru trouble untuk listriknya. Jadi untuk ininya kita ada sedikit trouble sih, Mas. Gitu. Oke, Oke. Tapi kita untuk lanjutkan lagi ya, Mas. ya. Mungkin bisa di-share screen lagi, Mas Danang. Oke, boleh, Mas. Oke. Oke, Mas boleh izin Oke. buat. Mungkin Oke. dari teman-teman Balakop bisa dibantu untuk eh, jadikan co-host, Mas Oke. Danang. Oke. Eh, sebentar, Mas Bro. Aku ini dulu. Apa? Aku tukar ke laptop yang lain dulu ya, Mas ya. Oke. Oke, Boleh oke. minta waktunya ini mungkin 2 menit. Oke, ini sambil menunggu Mas Ganang kembali lagi untuk bergantian laptop. Ini ada nih beberapa, aku coba baca-baca di kolom chat. Ini ada beberapa teman-teman nih. eh ada Bu Lili Indrawati, kemudian Bu Okta, Istiqomah. Ini kalau boleh tahu domisilinya di mana nih? Di Solo kah, atau di Semarang, atau di Banyumas? Untuk nanti kita bisa, oh di Jepara, ada yang di Semarang. Oke, oke. Saat ini kalau misalnya nanti eh, menarik sih sebenarnya kalau kita bikin pembelajaran lah, pembelajaran tentang TikTok mulai dari awal, kemudian nanti bikin kontennya seperti apa. Itu menarik sih, kita bikin offline. Oke, saat ini Heterospace itu masih ada di 3 tempat, yaitu di Semarang, di Solo, dan di Banyumas atau Purwokerto. Nah, nantinya mungkin agak kalau misalnya bikin kegiatan offline, kita ada di salah satu 3 tempat itu. Itu ada di Semarang, di Solo, dan di Banyumas. Atau mungkin nanti bisa langsung kalau di Solo mungkin akan kolaborasi langsung dengan Cakra Academy untuk bikin kelas online-nya, kelas offline, sorry, dengan Mas Ganang nanti mungkin. Mas Bram mungkin bisa ditayangkan video-videonya itu dulu aja nggak apa-apa Mas, Oke, biar boleh. nggak kosong. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu Heterospace mungkin ya Mas Bram ya, jadi bisa dikenalkan Ah, Heterospace itu ada 3 tempat. Yang pertama ada di Semarang, kedua di Solo, dan yang ketiga di Banyumas.
Hydrospace itu apa sih Mas Bram? Bisa dijelaskan Mas? Oke, Mas Ferry. Oke, kita isi dulu Eh aja ya. heterospace itu sebenarnya basicnya adalah coworking space, Mas. Tapi fokusnya kita adalah mencoba untuk berbagi impact atau positif dari ya seperti ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita kolaborasi dengan Balatkop untuk pengembangan teman-teman UMKM atau sekarang saat ini kita lagi mencoba untuk fokus di alumni-alumni SMK yang sudah siap kerja dan nantinya bisa nih sebenarnya kolaborasi juga nih dari teman-teman SMK yang ingin belajar bahkan bekerja nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman UMKM yang sekarang ini kan sudah cukup banyak berkembang nih bisnisnya teman-teman UMKM. Nah, itu bisa kolaborasi dengan teman-teman SMK juga yang sudah siap kerja. Nah, nantinya kalau misalnya mau bikin workshop atau tadi nih seperti kayak ada request kelas offline untuk TikTok. Nah, nanti dari Hetero atau Balatkop bisa cari nih atau mungkin ini sudah ada nih Mas Ganang dari Cakra Academy. Nah, itu nanti kita bisa buka kelasnya secara premium lah ya Mas ya. Berarti kan kelas offline buat teman-teman yang memang pingin mau belajar eh, di dalam dunia digital seperti itu. Itu. Kalau saat ini Heterospace sendiri eh, sehari-hari ya kita lebih banyak untuk menyewakan ruangan-ruangan seperti komunal untuk teman-teman bekerja atau mungkin ada namanya event space. Nah, event space itu eh, lebih fokus pada teman-teman nih kalau misalnya memang ada kegiatan secara internal atau banyak nih komunitas-komunitas kreatif atau organisasi UMKM yang pingin bikin kelas. Nah, itu kita bisa fasilitasi lah ruangan-ruangan yang bisa dipakai itu. Tapi bisa ya kalau ada komunitas mau mengadakan suatu acara, pinjam tempat di itu ya Mas ya. Bisa, bisa. Tentunya dengan syarat dan ketentuan, Mas. Oke. Mungkin karena ini ya apa menyesuaikan tempatnya juga ya Mas ya. Jadi Ya. maksimal berapa peserta gitu ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. buat teman-teman kalau ada yang kok komunitasnya ini pengen ngadain acara atau workshop ya Mas ya bisa langsung kontak ke Petrospace aja enggak apa-apa nanti Ya, yang terdekat. Nah, yang karena kita terdekat. saat Sementara ini baru masih ada kerja tiga ya ya, Mas. Mas Ferry ya. Di Oke. Semarang, di Solo, dan di Banyumas atau Purwokerto. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya tentang Hydrospace boleh loh. Nggak apa-apa ya Mas ya. Atau yang di Semarang mau buka eh, tenan, Kantor. Mas, di Anu kan masih ada space kan Mas di bawah Mas. Nah, Oh, itu juga iya. banyak tuh teman-teman UMKM. Saat ini kayaknya masih ada ini sih apa yang kerajinan kulit ya, kerajinan kulit terus juga fashion masuknya ke crafting itu sudah ada di lantai bawah. Nah, itu mungkin pelan-pelan nanti akan diisi teman-teman UMKM semuanya. Jadi jadi pusat center lah di Semarang atas tuh. Ini Mas Gana kayaknya sudah bergabung Oke, ya. Mas karena udah kembali, mungkin dibantu untuk jadi co-host lagi biar bisa Bentar. share screen. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya mohon maaf baru bisa kembali lagi setelah ada trouble mungkin. Oke, saya izin buat share screen lagi ya untuk melanjutkan dari teman-teman. Oke, oke, cek, cek. Oke,
Oke, kita lanjutkan terkait dari kesalahan umum atau mungkin hal yang harus kita hindari dari konten TikTok sendiri. Nah, itu salah satunya ada yang pertama, kita jangan sampai atau mungkin kita beranggapan bahwa aku nggak peduli nih sama yang namanya algoritma. Aku nggak bisa nih yang ngikutin algoritma atau ngikutin tren. Aku pengen membuat tren sendiri. Nah, itu jangan sampai kita berpikir bahwa kita nggak ngikutin nih apa dari algoritma atau dari tren TikTok tersebut. Jadi di TikTok tersebut atau mungkin dari si platform itu dia ingin membuat bagaimana kita lebih kreatif lagi, membuat kita bagaimana bisa menemukan ide-ide baru lagi. Bahkan mungkin saat kita membuat satu konten itu nggak works, nggak bisa berjalan dengan baik, kita harus punya tantangan di dalam diri kita sendiri untuk bisa membuat konten-konten yang lebih maksimal lagi, kayak gitu. Itu juga yang menjadikan kenapa konten kita nggak bisa FYP atau tidak bisa untuk lebih banyak jangkauannya. Kemudian konten tidak relevan. Jadi konten tidak relevan tersendiri yang dimaksud juga itu juga berkaitan dengan konten-konten dari mungkin teman-teman punya produk dan itu mungkin tidak sesuai dengan deskripsinya atau mungkin teman-teman punya produk digabungkan sama foto selfie pribadi, terus punya upload mungkin konten yang lain yang di luar dari bidang tersebut itu bisa menjadikan si TikTok ini nggak bisa memahami nih sebenarnya eh, profilnya teman-teman atau profilnya bisnis teman-teman itu bergeraknya di bidang apa seperti itu. Kemudian kualitas video buruk, jadi video buram, audio tidak jelas itu mengurangi minat kayak gitu. Itu pun sekarang sangat sangat eh, dioptimalkan juga. Jadi TikTok sendiri bahkan mungkin kalau teman-teman bikin video yang kualitasnya nggak bagus, itu TikTok sudah tidak merekomendasikan ke orang lain nggak gitu. Itu karena eh, audio dan visual itu harus dimanjakan di penggunaan atau si pengguna di TikTok tersebut. Kemudian kurangnya interaksi, jadi tidak merespon komentar, tidak menghiraukan pesan pengguna, itu juga menjadikan teman-teman mungkin saat kontennya sudah tembus ke 10.000, itu ternyata teman-teman tidak merespon nih komentarnya apa. Itu nanti TikTok akan memperlambat teman-teman direkomendasikan ke yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa membalas itu dengan baik dan orang juga lebih banyak peminatnya lagi, itu semakin bertahap semakin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah melanggar pedoman. Jadi pedoman komunitas atau dari aturan komunitas atau TikTok tersebut itu juga cukup lumayan fatal. Salah satunya kalau teman-teman ngerasa ada live dan tiba-tiba live-nya itu hilang atau kebanet, itu biasanya mereka menyebutkan atau mereka merekomendasikan bahwa si pembelian tersebut atau konten tersebut itu relevan atau diarahkan ke aplikasi yang lainnya. Nah, itu TikTok sangat tidak suka atau TikTok tidak mau untuk mengoptimalkan karena teman-teman itu mengarahkan ke WhatsApp atau mungkin ke Shopee, ke Instagram. Nah, TikTok itu tidak suka atau mungkin itu melanggar dari ketentuan TikTok sendiri. Jadi TikTok ini pengennya untuk teman-teman itu bisa masuk ke dalam berkecimpung di semua platform yang terafiliat oleh TikTok. Mungkin ke TikTok Shop, terus juga Maps yang ada di TikTok, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita mengulas, melanjutkan terkait dari studi kasus sukses atau merek yang berjaya di TikTok. Jadi ada brand A, brand C, brand B, dan C. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait sebenarnya brand A itu bagaimana dan brand B dan brand C itu berjaya seperti apa. Sebagai contoh, ada di brand A. Jadi saya melihat dari brand A sendiri, ini kalau teman-teman melihat mengulas terkait dari materi adalah penjualan optimal dan terarah. Nah, dari brand A sendiri teman-teman membuat penjualannya dioptimalkan gitu. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat seperti konten dari milik Ibar Bopak. Jadi konten-konten di sini adalah konten-konten yang terbilang tidak perlu estetik banget, nggak perlu em, sampai menggunakan yang terbaik banget, ibaratnya gitu. Tapi konten itu relevan untuk dilihat, untuk dijangkau dan kenapa dia memilih platform TikTok? Pastinya platform TikTok ini menjangkau lebih banyak masyarakat.
Anggaplah seperti itu. Ini salah satu linear bisnisnya adalah di jasa di bidang tempat wisata. Jadi di sini konten-konten yang relevan adalah bagaimana keseruan dari konten-konten atau berada di situ. Jadi kontennya ini keseruan. Mau launching apa aja juga dipromosikan, kemudian melihat bagaimana solusi untuk parkirannya dan sebagainya. Di sini melihat untuk teman-teman bisa lebih aktif. Jadi konten-konten di sini pun menurut saya juga hanya sekedar konten berbicara, hanya konten menginformasikan, tapi informasi tersebut bobotnya cukup akurat dan relevan. Gitu. Kemudian yang ini brand B ini memiliki 1 juta follower kayak gitu. Jadi selama 1 juta follower ini atau mungkin lebih, dia mengarahkan mengoptimalisasikan kontennya itu mengarahnya ke TikTok. Nah, sebagai contoh itu ada di brand Aerostreet. Oke. Oke, nah, si konten Aerostreet ini bukan sekedar konten yang dia menjual produk aja. Jadi tidak semua kontennya itu hanya, oh ini loh produk saya, oh ini loh produk saya. Tapi di sini terbentuk dari kolaborasi, terbentuk dari bagaimana cara pasang tali sepatu, memperkenalkan produk, dan juga proses pembuatannya pun juga ditampilkan. Jadi di sini diharap teman-teman bisa memahami terkait dari kenapa konten ini bisa berjalan dengan works dan optimal karena adanya kolaborasi, adanya pembuatan visual yang menarik. Dari situ bisa membuat teman-teman lebih berpikir kreatif seperti itu. Nah, kemudian brand C atau challenge viral. Nah, ini juga salah satu yang menjadi tren salah satunya atau mungkin teman-teman akan melihat salah satu konten kreator dan juga profil bisnis juga mungkin kita menganggapnya. Nah, si Iben ini dulu membuat challenge-challenge viral agar exposure-nya itu besar. Baru dia membuat suatu brand seperti mungkin sambal bakar. Jadi saat exposure-nya sudah tinggi, dia baru arah ke produknya kayak gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan teman-teman membuat bagaimana interaksi, membuat bagaimana orang bisa masuk dan memahami ke profil teman-teman, baru setelah itu teman-teman bisa memperkenalkan produk tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi terkait dari kesimpulan TikTok sebagai peluang emas dari branding. Jadi kita mengibaratkan itu dari segitiga. Jadi brand awareness sendiri itu melakukan platform yang paling bawah, berada di platform paling bawah karena kita tujuan pertama adalah menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk bisa memahami siapa diri kita, apa bisnis kita, dan itu menjadi brand awareness. Dan itu bahkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional itu pun masih melakukan hal seperti itu agar kontennya atau brandingnya tetap dikenal. Kemudian kita mengarahkan ke hal yang lebih sempit, kita memahami algoritma dan tren. Jadi teman-teman bisa banget membuat yang namanya konten planner, melakukan riset bagaimana konten-konten yang relevan, membuat acuan, memberikan referensi, sebenarnya konten-konten apa yang pas untuk eh, bisnis kita atau profil kita atau konten yang kita buat seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lebih spesifik ke konten kreatif. Konten kreatif sendiri ini kunci utama. Jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan saat ini hampir eh, 70%, 60-70% mereka sudah merambah ke digital dan juga memiliki tim kreatif atau memiliki budget untuk bagaimana mengoptimalkan sosial media mereka. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini mungkin lowongan pekerjaan yang salah satu yang dicari juga berkaitan dengan konten kreatif, digital marketing, dan arah selling-selling digital lainnya. Nah, baru-baru puncak yang tertinggi itu kita berjaya di TikTok. Berjaya yang dimaksud ini bukan berarti kita memiliki 2 juta follower, semua video kita akan dilihat 2 juta follower kita. Itu bukan. Tapi berjaya di sini adalah dari pesannya itu bisa tersampaikan jelas kepada audiens, audiens bisa membeli produk kita secara puas, secara baik, dan melakukan repeat order atau melakukan
pembelian berikutnya itu yang ke arah lebih baik seperti itu. Oke, oke, mungkin terkait dari materi hari ini cukup sekian, Mas Bram, dan juga nanti kita membuka sekali untuk open Q&A-nya, bisa dilanjutkan untuk kita berdiskusi bareng. Mungkin yang dari teman-teman sudah banyak pertanyaan ingin diajukan, silakan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ganang buat sharing sessionnya pada siang hari ini. Oke, Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman. eh, Tadi kan beberapa di kolom chat sebenarnya sudah banyak disinggung juga oleh Mas Ganang. Oke, dari teman-teman mungkin eh, ada yang mau ditanyakan lagi terkait TikTok. kok ini di close? Mana ini? Mana, mana? Oke, ini mungkin ada salah satu dari Mbak Neviza Pramiana. Ini mungkin belum dibaca sama Mas Ganang. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini saya sudah melakukan beberapa live di TikTok. Namun viewersnya biasanya hanya melihat dan durasi menontonnya hanya sekian detik. Itu bagaimana sih caranya agar viewers nyaman dengan live kita? Apa yang harus kita jelaskan agar lebih menarik dan tidak monoton? Ini mungkin Mas Ganang bisa jawab. Oke, Eh, sudah melakukan live, mungkin terkait dengan kakak, ya. Bisa open mic sekalian Kak, biar kita bisa diskusi bareng, boleh? Oke, Mbak Oke, Nevi biar mungkin bisa open Mbak mic. Evi. Oke, Assalamualaikum. Halo Kak. Halo Mbak Nevi, Ya. silakan Mas Ganang bisa langsung dibantu jawab saja. halo, Iya, halo Kak. ya Kak, halo. Sebelumnya dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Novita Kak, boleh dipanggil Nevi. Oke, Kak Nevi, boleh. Oke, oke Kak Nevi, boleh terkait dari pertanyaan kalau boleh tahu live-nya di bidang apa nih Kak? Untuk produk kita ada sabun Kak, sabun laundry. Mm-mm. Kebetulan saya punya usaha laundry, jadi saya juga sambil jualan sampingan parfum laundry dan sabun-sabunnya gitu. Oke, nah kalau boleh tahu dari Kak Nevi sendiri untuk followernya di TikTok sendiri itu aktif atau mungkin kemarin pernah beli follower atau mungkin di angka berapa gitu Kak followernya? Untuk followers tuh kemarin sebelum beli itu masih 100 tapi karena beli kan karena live kan harus ada minimal untuk followersnya ya Kak. Jadi Hmm, saya beli di di apa marketplace gitu. hmm, Jadi mungkin oke. itu ya Kak yang buat viewersnya nggak menarik atau gimana. Kalau Oke, nah masalah jadi mungkin sebelumnya terkait dari TikTok sendiri, saya pribadi salah satunya itu di bekerja juga di salah satu produsen jas hujan yang mungkin teman-teman eh, nggak familiar itu salah satunya jas hujan El Mundo. Nah, mungkin mengulas dari situ beberapa dari live dan juga affiliate itu kebetulan saya pribadi yang pegang. Nah, kalau melihat dari case yang terjadi itu, pertama karena beli follower itu sebenarnya mungkin secara tampilan kita bisa lihat nih, oh follower kita segini. Tapi tolak ukur dari keberhasilan itu sekarang udah nggak bisa dari follower sendiri Kak. Nah, kalau udah terlanjur beli ya sudah nggak apa-apa. Cuman nanti untuk tipsnya bisa digunakan untuk live-nya itu di jam-jam prime time atau mungkin mencoba di jam-jamnya jam-jam tertentu. Kayak mungkin oh aku di 6 sore nih ternyata nggak bisa work dengan optimal. Oke, aku rubah ke
Gimana kalau jam 10 malam? Gimana jam 4 Oke. pagi? Itu silakan dicoba sampai menemukan bagaimana antusiasnya. Nah, konsistensinya juga itu juga harus dilibatkan juga, Kak. Jadi anggaplah mungkin Kakak mau live nih jam 8 malam. Nah, pagi ini Kakak udah bisa menginformasikan, oh aku mau live loh nanti malam jam segini, jam sekian, seperti itu. Kalau live sih kita cuman masih coba di jam 6 sampai jam 9 ya Kak. Dan Hmm, viewersnya tuh kadang kalau kita diem tuh nggak ada yang nonton. Tapi kalau nanti kita ngomong terus tapi nanti banyak viewersnya. Cuman ya itu kadang cuman kayak persekian detik aja nggak lama durasinya nontonnya. oke. Nah, itu untuk Kak Nevi sendiri udah konsisten belum, Kak? Kalau untuk on cam-nya, ibaratnya untuk tampil di layar itu udah konsisten ngomongnya terus atau mungkin hanya sekedar mungkin ditinggal pergi atau sekilas ditinggal untuk keluar Kak gitu. Konsisten sih Kak kita kalau live juga saya tunggu. Kadang kalau di TikTok kan apa kalau muka nggak perlu dilihatkan ya apa baiknya dilihatkan muka atau gimana? Soalnya kalau di yang oren itu kan kalau muka kalau nggak ada mukanya kena pelanggaran, tapi kalau di TikTok nggak ada. Makanya saya kalau live di TikTok nggak pakai muka gitu. Apa baiknya biar orang Nah, tahu kenal kita juga kita pakai muka atau gimana? oke. Kalau secara teknis ya Kak ya, jadi mungkin secara 60% sampai 70% itu untuk muka wajib ditampilkan Kak. Malah justru itu jadi salah satu kuncinya juga. Dan juga diusahakan untuk Kak Nevi kalau live itu berdiri Kak. Jadi posisinya itu stand, Kakak berdiri itu berada di ruangan. Itu mempengaruhi banget Kak. Coba bukan cuma kita hanya ngerekam-ngerekam aja, tapi justru kita menampilkan dan kita menggunakan produk itu, Kak. Seinteraktif mungkin. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih sekali. Oke, terima kasih, Oke. Kak Nevi. Oke, boleh Mas Bram dilanjut untuk pertanyaan mungkin yang belum ini, sampai kita ulas bareng-bareng. Oke, ini ada yang raise hand Mas Ganang, ada Bang Johan nih, Bang Johan Raunsai. Mungkin bisa Oke. on mic dan on cam sekalian, Bang Johan. Baik, selamat siang buat kita semua. Bisa dengar suara Iya. saya? Bisa Bang Johan. Sama, Mas Bram. Ini Suaranya ini jelas ya. jauh-jauh loh Bang Mas Ganang dari Papua loh. Wah, iya. Terima kasih, Mas. Sudah jauh-jauh bisa Ya, menyimak bareng, bisa eh, berkenalan. terima kasih buat apa namanya pembelajaran hari ini. Saya sudah ya sebelum saya perkenalannya saya Johan Alex. Saya domisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Salam kenal buat semua. Saya mengikuti apa pelatihan daring oleh Heterospace dan apa dan atau Balat Akademi Balatkop itu semenjak apa sejak apa namanya waktu lalu kalau tidak salah di tahun COVID ya COVID yang meningkat itu kan mulai dibuat itu ya ya saya bergabung dari waktu itu sampai sekarang masih tergabung dalam grup WA jadi informasi mengikuti pelatihan di hari ini saya dapat di grup WA-nya baik saya tertarik dengan pelatihan ini saya juga pengguna aktif media sosial TikTok. Dan selain itu saya juga baru merintis apa usaha ya, merintis usaha. Jadi saya pikir ini sangat relevan dan berkaitan langsung juga dengan saya. Tapi juga soal apa menjual di TikTok itu saya masih awam, masih apa belum belum banyak apa pengetahuan sih, belum banyak tahu sehingga begitu saya melihat apa informasi di grup WA terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini, maka saya juga tertarik untuk mengikuti. Terima kasih karena saat ini saya bisa apa tergabung dan mengikuti. Selanjutnya saya ingin mungkin gambaran umum atau mungkin tips-tips yang bisa dibagikan oleh apa Abang Ganang selaku pemateri yang memberikan materi pada saat ini. Bagaimana saya memulai apa untuk menjual di TikTok. Jadi saya pikir memang karena sebagai apa
setiap saat aktif di media sosial TikTok, saya juga melihat banyak-banyak akun TikTok yang melakukan penjualan. Jadi sudah banyak yang saya juga follow, kemudian mengikuti live-live mereka ketika berjualan. Namun saya masih kurang paham untuk bagaimana memulainya. Karena kan mereka pasti memulainya kan dengan menggunakan nama brand brand mereka, brand usaha mereka. Misalnya sepatu apa begitu atau mungkin kalau batik, batik apa begitu, misalnya batik Johan kan pakai nama brandnya, kemudian nama akunnya kayak gitu. Tapi untuk langsung memulainya itu mungkin saya perlu informasi atau share tips-tips yang harus saya pakai atau untuk memulainya. Baik, terima kasih. Salam kenal buat kita semua. Oke, Mohon maaf saya baik. tidak bisa on cam untuk nanti tunjukkan muka atau wajah karena saya punya handphone kameranya kamera depannya kurang bagus jadi. Jadi kalau saya nanti tidak bisa gunakan kamera. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Johan juga untuk terkait pertanyaannya ya. Ini bisa langsung aku jawab ya Mas Bram ya. Silakan Mas Ganang. Oke. Nah, mungkin teman-teman saat ini sudah berpikir bagaimana gimana nih buat teman-teman sendiri atau aku pribadi, anggaplah aku pengen nih bisa berjualan di TikTok, aku bisa pengen mengarah ke cuan gimana TikTok tersebut. Nah, teman-teman, saya sarankan sendiri karena ini untuk materinya kita belajar terkait dasar dan teknik ya. Nah, mungkin teman-teman akan mencoba bagaimana affiliate atau mungkin berjualan itu bisa optimal di TikTok. Untuk membuat akun TikTok Shop sendiri mungkin teman-teman sudah banyak tutorialnya, sudah banyak pemahaman dasarnya, tinggal membuat bagaimana seller tersebut mendaftarkan. Nah, tapi di sisi lain, teman-teman bisa dibantu juga itu teman-teman bisa membuka yang namanya Kalo Data. Jadi salah satu pihak ketiga. Jadi di TikTok sendiri ini banyak sekali pihak-pihak ketiga atau mungkin juga software yang lain, website yang lain yang itu menganalisa bagaimana TikTok itu performanya seperti apa. Nah, di kalau data sendiri itu bisa melihat bagaimana produk-produk apa nih yang banyak diminati. Dari situ teman-teman bisa mencoba untuk menjadi affiliate dulu nih Mas Johan. Nah, Mas Johan menjadi affiliate di TikToknya Mas Johan sendiri saat memang Mas Johan sendiri sudah memiliki follower atau antusias yang banyak, itu Mas Johan juga bisa memasukkan produknya sendiri atau memiliki produk sendiri yang digabungkan dengan affiliate-affiliate yang lain. Nah, TikTok sekarang bekerja atau TikTok ini bisa terlihat rame, bisa terlihat antusiasnya tinggi itu karena affiliate-nya banyak. Jadi anggaplah di satu produk ini bukan cuma kita yang mempromosikan, tapi sebenarnya itu banyak orang yang mempromosikan. Nah, di situ Mas Johan diminta untuk mungkin punya produk bisa diafiliatkan ke yang lain, kayak gitu. Itu semua di kalau data itu ada, atau mungkin teman-teman pas mendaftarkan produknya tersebut di klik di available-kan untuk affiliate dan ditentukan berapa persentasenya seperti itu. Jadi untuk terkait dari membuka toko mungkin sudah banyak banget dan itu sama seperti teman-teman membuat akun TikTok cara pembukanya seperti itu. Oke. Gitu Mas Johan, ada yang mau dilanjutkan lagi Mas Johan? Oke. Mas Bram, oke. Oke, kita mungkin lanjut aja kalau mungkin Mas Johan tidak ada respon. Ini ada dari kolom pertanyaan apa kolom chat nih Mas. Ada mau tanya nih, kalau membuat video affiliate itu di TikTok apa harus satu niche atau campur-campur boleh produknya? Oke. Nah, TikTok sendiri menjadi pertanyaannya ini Kak Zanuar, mungkin Kak Zanuar bisa bisa open mic juga kalau berkenan. Halo, sudah terdengar Kak? Oh ya, terdengar Assalamualaikum. Kak Oleh. Oke, halo Kak Zanuar, salam kenal Kak Zanuar. Kenalkan nama saya Zanuar. Ini Oke. mau belajar jadi affiliate ya. Ya ini mau Mm-mm. tanya, kalau membuat video itu apa harus satu konten tuh maksudnya barangnya satu atau boleh campur-campur, misal produknya mau helm, mau tas atau dan lain-lain. Dan apa harus tampil muka kalau saat membuat konten ini? Apa cuma di review aja gitu? Oke. Gitu. Oke.
boleh Kak Januar. Nah, sebelumnya Kak Januar udah pernah coba affiliate atau masih baru pengen mencoba ini Kak? Oh, sudah mencoba, Kak. Sudah mencoba affiliate. Tapi belum pernah FYP, padahal sudah konsisten selama berapa ya? Dari bulan Januari sampai sekarang. Sekitar 5 bulan Oke, ya. oke, boleh. Kak Januar sendiri kalau boleh tahu itu di berbagai sorry, maksudnya untuk produknya itu bermacam-macam atau mungkin di satu kategori, anggaplah di kategori perlengkapan rumah atau seperti itu nggak? Iya, soalnya aku tak campur-campur maksudnya. Tas, Hmm. helm, semua barang ya. Kacamata itu tak campur-campur. Tapi malah jarang yang FYP gitu. Oke. Belum. Heeh. Oke, nah mungkin terkait dari teknik dasar tadi, sebenarnya terkait FYP dari kualitas video, kualitas teknik itu nanti juga bisa dipraktekkan dulu, Mas. Terus juga untuk saran saya, coba untuk Mas Januar itu buka yang namanya kalau data. Jadi kalau data itu bisa melihat produk-produk apa yang saat ini baru happening. Jadi itu seperti running thread atau mungkin yang lagi happening itu apa, lagi banyak orang dicari itu apa. Nah, di situ Mas Januar bisa memasukkan produk-produknya. Kalaupun Mas Januar itu di kategori yang sama, itu boleh banget. Malah justru dianjurkan untuk anggaplah di satu kategori aja. Jadi akun A itu di satu kategori untuk perlengkapan rumah. Anggaplah gitu. Jadi linknya itu bisa dimasukkan ke profil. Jadi saat orang mengunjungi akunnya Mas Januar, oh dia melihat ini itu tampilan untuk akun-akun perlengkapan rumah. Nah, itu si TikTok bisa memahami lebih mudah untuk melihat bahwa si profil ini itu didistribusikan ke orang-orang yang mencari perlengkapan rumah. Tapi kalau random-random itu biasanya kurang direkomendasikan seperti itu. Oh, oke. Kalau misal helm itu termasuk aneh ya, aksesoris ya, Kak ya? Helm kayak gitu. Ya, betul. Nah, itu nanti kalau boleh itu di kalau data itu semua ada kategorinya. Nanti tinggal diklasemensikan aja. Gunakan pihak-pihak ketiga itu untuk membantu. Seperti mungkin ada tadi di Wall Street gitu tuh bisa digunakan kayak gitu. Tapi untuk saya yang gunakan saat ini yang paling relevan itu di kalau data gitu. Kalau data itu di web ya, Kak ya? Di Di web itu website. free Kak. Nanti silakan dilihat itu bisa. Nanti mana yang affiliate paling laris itu siapa, yang baru dicari itu siapa itu bisa kelihatan. Oh, oke, Kak. Gitu Mas Anu. Oke, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Yang penting kuncinya satu kategori di satu profil ya Mas ya. Kayak gitu. Oke. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih Mas Januar. Oke. Baik. Mungkin Mas Bram bisa dilanjut lagi ininya. Oke, ini ada lagi nih Mas. Mungkin eh, ada dari yang kolom chat ini. Eh, Kalau untuk dari kreasi Nova, ini mungkin boleh on mic juga sambil aku bacakan pertanyaannya. Kalau untuk strategi konten bidang usaha jasa, bagaimana Mas Kanan? Oke. Boleh Kak Kreasi Nova kalau boleh tahu nih jasanya di bidang apa nih Kak? Sekalian kita nanti ulas bareng-bareng. Oke, suara saya masuk nggak, Mas? Oh, masuk, masuk. Oke, Oke. Assalamualaikum Mas Ganang dan Mas Bram. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Eh, untuk usahanya kita di bidang agensi iklan dan studio, Mas. Nah, Oke. kalau di agensi iklannya kan kadang tuh terkait dengan hak cipta ya. Jadi kalau Hmm. bikin portofolio kan nggak bisa sembarangan upload. Nah, otomatis yang diupload itu di studio dan weddingnya. Kan kita ada sampingannya di studio dan wedding. Nah, permasalahannya kalau yang di TikTok itu malah orderan yang masuk di studionya dan weddingnya. Padahal itu prioritas utamanya di agensi iklannya. Rencananya kan seperti itu. Oke. Nah, sementara kalau kita bikin behind the scene, misal produksi iklan, kadang kan kendalanya di hak cipta. Apalagi kalau di produk-produk yang akan launching ya kan. Hmm. Kan nggak bisa di preview kan. Nah, itu Oke, betul. solusinya apa, Mas? Oke. Nah, Terima kasih. oke. Terima kasih juga Mas. Nah, ini kebetulan saya juga relevan juga Mas. Saya kerjanya di bidang agensi dan juga beberapa iklan-iklan juga saya produksi.
mungkin menjadi persoalan juga hal yang sama, Mas. Mungkin bukan cuman di dari Mas Kreasi Nova sendiri, ini juga beberapa agensi seperti itu. Nah, kalau kontennya, kalau ditanya, itu mungkin saya akan merekomendasikan secara pribadi adalah buat konten bagaimana itu konten-konten yang solutif, konten-konten yang kita membahas terkait isu dan juga kita memberikan solusi, kayak gitu. Konten-konten yang dipelajari mungkin seperti hook, anggaplah konten-konten yang kamu punya usaha yang sepi, kayak gitu. Kamu pengen nggak usaha rame? Nah, bisa bergabung seperti itu. Jadi, konten-konten yang dibuat itu bukan hanya konten-konten yang pernah kita produksi, tapi kita mengulas bagaimana persoalan di situ dan juga kita memberikan solusinya, kayak gitu. Itu konten-konten edukasi arahnya. Nah, edukasi di situ bisa membuat orang lebih percaya kepada kita dari lanjutan tersebut. Anggaplah mungkin dari Mas membuat konten, oh seberapa penting sih sebenarnya teman-teman yang punya brand itu menggunakan agensi gitu, atau seberapa work sih menggunakan agensi, seberapa penting sih bikin produksi iklan yang sampai jutaan bahkan sampai puluhan juta. Nah, itu perlu diedukasi kepada customer, perlu diedukasi kepada calon-calon pembeli untuk bisa memahami, oh dari si Kreasi Innova ini membuat iklan yang iklannya itu works-nya seperti ini, iklannya efeknya seperti ini, kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya. Masalahnya satu lagi, Mas. Itu Hmm, kan followernya kita kan sering nge-live juga. Live-nya hmm, juga edukasi, tapi lebih ke penggunaan, misal cara mengambil foto yang bagus dengan kamera atau dengan handphone atau perangkat yang ada. Terus bagaimana sih bikin video estetik atau desain yang bagus itu seperti apa? Nah, masalahnya followernya sekarang itu sebagian besar malah fotografer, videografer, bukan dari UMKM atau perusahaannya. oke. Oke, nah mungkin ini juga jadi diskusi bareng ya Mas ya. Jadi kalau dari case yang terjadi mungkin anggaplah gini, dari kakak sendiri mengedukasikan terkait dari konten itu atau mengedukasi dari cara penggunaan teknis. Nah, otomatis itu efeknya yang mau join atau yang bergabung itu orang-orang yang mau belajar kayak gitu. Nah, mungkin arah kontennya itu dirubah, Kak. Jadi bukan kita mengajari, tapi kita memberikan informasi seberapa penting penggunaan dari jasa kita. Seberapa penting produk kita atau pelayanan kita itu berpengaruh kepada masyarakat. Kayak gitu yang lebih lebih tepatnya kayak gitu. Mungkin kalau kita memberikan tips-tips seperti itu mungkin menjadi suatu tempat atau mungkin seperti kayak ruang guru dan lainnya. Orang akan yang follow itu orang yang mau belajar, bukan orang yang mau membuat atau menggunakan jasa itu kak gitu kak. Oh, oke, oke. Terima kasih, Mas, masukannya. Oke gitu sih mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nova. Ada lagi dari teman-teman? Oke, atau mungkin kita mau tanya satu dua juga nggak apa-apa, Mas Bram, kalau mau ada kesempatan waktu juga. Oke, kita buka dua pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Atau mungkin saya nih yang coba bertanya nih ke Mas Oke, Ganang nih. boleh Mas Bram. Oke, ini kan aku habis habis buka ya websitenya Kalau Data nih. Ini Hmm, jujur awam banget sih buat buat aku yang memang nggak apa eh, ada bisnis tapi memang belum belum tak larikan ke TikTok seperti itu. Tapi beberapa orang banyak sih yang belum ada video tapi tiba-tiba masukin ke TikTok tuh langsung FYP gitu-gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari Kalau Data kan membantu banget ya sebenarnya bagi pembisnis yang ingin main di TikTok itu eh, apa yang harus dibikin lah ya berarti ya. Karena kan biar jauh efektif terus kemudian eh kira-kira yang lagi trending gitu-gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari Kalau Data ini tuh hanya sebagai tempat kita untuk riset sajakah atau apa nih yang bisa diulik di Kalau Data? nah,
Mungkin seperti ini Mas. Jadi analogi gampangnya sendiri untuk dari TikTok ini kan mereka juga mengoptimalkan atau dia merekomendasikan dari produk si TikTok itu sendiri ya. Jadi anggaplah TikTok itu dari negara Cina dan dia sebenarnya merekomendasikan produk-produk yang dia miliki gitu. Hmm. Makanya kemarin sempat ada trouble, mungkin kita sedikit isu karena TikTok pernah dicekal juga ya Kak gitu. Nah, Ya. si kalau data itu sebenarnya dia melihat bagaimana perputaran dari orang-orang mencari barang, orang-orang dari eh, barang-barang atau mungkin yang dijual di TikTok itu yang lagi happening apa. Nah, TikTok itu harapannya bukan cuman atau mungkin kalau kita berbicara Shopee itu harapannya kan orang menjadi seller ya, menjadi si seller dan juga nanti orang yang si user bisa membeli dengan baik. Tapi kalau TikTok itu tujuannya beda. Dia mengarahkan kita sebenarnya untuk affiliate kayak gitu. Yang produk-produknya itu sudah ada. Nah, di kalau data itu sebagai tempat untuk riset kita sebenarnya untuk melihat head to head kita tuh siapa. Yang pertama dari produk kita. Kemudian di kalau data sendiri itu atau mungkin platform yang lainnya itu diminta untuk kita itu menjadi affiliate. Ini loh, affiliate yang ada dan juga presentasinya berapa, bahkan keuntungannya orang affiliate ada berapa, gajinya berapa itu ada di situ semua. Begitu. Jadi itu adalah salah satu platform menawarkan untuk bagaimana kita bisa lonjak atau mungkin kita bisa mendapatkan cuan dari si TikTok tersebut dengan cara main yang berbeda dari Shopee. Gitu. Kalau Shopee istilahnya kan dropshipper kayak gitu ya. Oh, super ya. Bener. Jadi sebenarnya kalau mungkin orang-orang teman-teman yang baru nih mengenal platform TikTok nih, pada dasarnya sebenarnya TikTok itu bukan sebuah apa ya media sosial ya, tapi sebenarnya e-commerce ya. Ya, makanya muncul istilah baru namanya social commerce kan kemarin gitu. Oh, social commerce. Oke, nah sedikit ulasan juga karena saya berkecimpung di kedua Shopee dan TikTok itu, kenapa TikTok itu sempat dicekal karena dia mengubah alur bisnis orang Indonesia sebenarnya kalau menurut pendapat saya. Yang awalnya mungkin dari bisnis dari yang produk A dari pabrik, terus ke distributor, terus ke reseller, terus ke dropshipper, berikutnya ke customer, melewati 4 alur bisnis kayak gitu. Nah, sedangkan si TikTok itu merubah alurnya yang awalnya dari produk impor, affiliate dan juga customer. Jadi tidak melewati distributor dan reseller. Nah, itu tadi yang membuat salah satu perekonomian yang mungkin menjadi agak sedikit trouble di Indonesia saat itu kayak gitu. Jadi alurnya sendiri itu sebenarnya cara mainnya berbeda kayak gitu, Mas Bram. Oh, ini yang juga jadi pasti jadi tantangan teman-teman MKM nih. Ya, betul. Betul sekali, Mas. Jadi memang kita musuhnya harus kalau dulu mungkin 2-3 tahun kemarin kita nggak ada istilah affiliate ya, nggak ada affiliate pun Ya. juga tidak begitu aktif. Tapi kalau sekarang reseller pun juga menurun dan banyak orang mengarahnya ke affiliate itu tadi. Oke, oke. Thank you Mas Ganang buat eh, jawabannya. Oke. Gabung ya, Ini- Mas, ya. Nah, ini kita ke Bu Lilik nih. Coba Bu Lilik kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Perkenalkan nama saya Lili. Saya dari Kebumen ya. Jadi Mas, selama ini kan saya udah pakai TikTok, udah lumayan lama, tapi emang belum jualan ya. Jadi baru Pak, saya pakai untuk posting-posting kegiatan eh, produksi saya aja. Kebetulan saya itu kan produksi ekoprint. Hmm, Ekoprint itu kain ya, kain tapi yang dengan motif-motif dari daun-daunan gitu ya. oke. Tadi aku dengar Mas saya bilang untuk TikTok itu pemakainya itu justru generasi Gen Z sama milenial ya. Berarti kayaknya aku salah masuk ya kalau di TikTok ya Mas ya. Padahal kalau produkku itu untuk EcoPrint itu emang kisaran harganya itu bisa bisa dikatakan menengah ke atas karena saya kalau lihat di TikTok juga mereka jualan fashion gitu pakaian-pakaian gitu kan rata-rata harganya murah-murah gitu ya Mas ya yang mereka cari itu yang murah-murah gitu ya yang kadang 100.000 bisa dapat 3, dapat 4 gitu. Sementara produk saya itu kan untuk EcoPrint itu memang harganya emang lumayan tinggi Mas untuk selembar ya kurang lebih kisaran aja misalkan satu baju itu tuh 250.000 gitu. Nah, sementara kalau di TikTok kebanyakan mereka nyari harga yang anjur-anjuran gitu loh Mas. Nah, itu gimana Oke. tuh Mas solusinya? Terus gini Mas, aku kan eh,
punya dari satu apa ya gimana ya, dari satu HP itu aku tuh punya ada 4 akun TikTok. Itu eh, apakah bisa keempat-empatnya itu untuk jualan atau cuman salah satu tok yang bisa dipakai untuk jualan, Mas? Itu. Terus untuk generasi angkatan saya ya, generasi apa ya? Itu eh, emang kebanyakan akan terkendala di teknik ya, teknik di pengaplikasian TikTok sendiri itu. Misalkan kita mau jualan, kita mau buka, mau masang keranjang kuningnya, kita harus pasang TikTok seller dulu dan lain-lain. Itu kadang kendalanya di situ, Mas. Untuk pemasangannya itu kita yang kesulitan. Jadi saya tadi mengusulkan diadakan apa namanya, yang offline aja itu ya, masih yang offline itu tujuannya biar kita bisa dibimbing untuk bisa masuk untuk di teknisnya, teknis di di pemasangan keranjang kuning dan lain-lain, banyak sekali yang mau ditanyakan sebenarnya. Kalau cuma lewat Zoom gini kayaknya nggak cukup waktunya. Itu Mas, jadi mohon mohon dikasih saran coba untuk produk saya yang harganya termasuk lumayan mahal itu sebaiknya gimana caranya biar saya bisa mengena ke apa ya, ke pelanggan yang sesuai dengan keinginan saya gitu. Terima kasih. Oke, oke, saya langsung jawab juga Mas Bram ya. Oke. Untuk dari Bu Lili nih, nah, case tersendiri dari produk itu sebenarnya saya pernah ngalamin juga, Bu. Jadi salah satu klien saya atau mungkin saya bekerja itu, mereka bermain di range harga yang cukup tinggi dan juga untuk produknya itu bukan produk-produk yang mengarah ke produk konsumtif atau produk-produk dari Gen Z. Nah, di live sendiri ya Bu ya, kalau saya sarankan untuk mencoba live itu nanti bisa diarahkannya ke WA Bu. Nah, kalau kita lihat itu mungkin masih menjadi cara yang lama, masih menjadi eh, case yang lama. Tapi itu sebenarnya masih berjalan Bu. Contohnya salah satu klien saya dulu yang saya pegang itu ada di, kalau pernah dengar namanya Lurik Prasojo Bu. Nah, di Lurik Prasojo itu semua Ya, live-nya, semua penjualan TikTok-nya itu mengarah ke bio, ke profil. Di oh, profilnya sendiri itu ada nomor WhatsApp-nya. Orang-orang yang mungkin range usianya di mungkin di atas atau di sebelum dari milenial. Nah, 50-an. itu sendiri ya gitu Pak. Gitu Bu. Jadi mungkin range usianya gitu biasanya mereka lebih senang bertransaksi melalui WhatsApp, Bu. Dan kalau Iya dilihat betul, dari ya lebih mantepnya pakai WhatsApp ya, Bu. Ya. betul Eh, Mas. ya. Belum marem kalau belum WA. Nah, itu juga bisa dipraktekkan Iya. mungkin live-nya nanti arahnya ke WhatsApp aja, Bu. Jadi mungkin klik link di bio ya. Kalau Ibu Lili pernah lihat atau ada video, klik link, istilah klik link bio. Nah, itu mungkin kumpulan dari link itu yang nanti akan dikomunikasikan ke sellernya, kayak gitu. Oh iya ya, ya oke. Gitu. Heeh. Jadi jangan pesimis, maksudnya kalau memang itu produknya massal, dimasukkan ke keranjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mungkin bisa memproduksi 100 pieces, 200 pieces. Kalau boleh tahu kalau EcoPrint-nya beli ini produknya terbatas atau setiap ini motifnya kan beda-beda ya Bu ya? Ya beda-beda nggak bisa sama. Jadi kalau kita mau masukin ke keranjang juga kan bingung Mas, karena misalkan aku minta yang warna itu, motif itu persis, kan kita nggak bisa juga. Namanya itu handmade ya, nggak bisa persis itu, cuman mirip-mirip tok paling gitu Mas. Oke, nah Bu kalau boleh saya rekomendasikan coba cek yang di Instagramnya itu Lurik Prasojo. Nah itu produk-produknya dia itu produk-produk yang cuma satu aja juga. Jadi Iya. produk-produknya dia itu produk-produk yang tidak bisa diproduksi massal. Nah melakukan alur pembeliannya itu ke WhatsApp, tapi waktu live itu produknya dicoba, di-spill lah ibaratnya gitu Bu. Oh Nah iya. nanti mereka screenshot terus nanti arahnya WhatsApp. Dilakukan secara konsisten ya Bu Lili gitu. Oke, oke. Ya makasih Mas masukannya Mas. Ya, nanti bisa langsung dikepoin aja Bu kayak gitu. Banyak kok Bu yang produk-produk hanya satuan kayak gitu, itu mereka dijualnya melalui transaksinya melalui WhatsApp. Itu pun juga masih berjalan, bahkan omsetnya masih ratusan ratusan juta untuk transaksinya juga. Udah berteman sih sama Lurik Prasojo, sering belanja juga untuk kain lurik-nya, tapi ya Oh iya Bu, nanti tak lihat kebetulan di Lurik Prasojo. ya gitu Bu. Kebetulan saya dulu konten kreatornya Bu kayak gitu. Oh iya. Ya, saya yang Iya, menyusun ya. itu Bu. Tak coba Mas, tak tiru di Lurik Prasojo. Oke, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Siap Bu Lili. Nggih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Kita lanjut, ada dua terakhir yang
di kolom chat. Ini kalau pemula nih mau biar bisa FYP ini emang harus iklannya harus berbayarkah atau ya sudah organik saja. Nah, itu ada tipsnya nggak, Mas? Oke, nah kalau saya rekomendasikan untuk saat ini itu kalau untuk di TikTok sendiri pakai organik dulu aja. Kalau di Instagram itu kita harus ads. Instagram sendiri sudah kurang kurang recommended untuk mendistribusikan. Anggaplah mungkin lebih ke materialistis ya Kak, gitu ya. Tapi kalau di TikTok sendiri masih banyak dilakukan FYP. Mungkin untuk konten pribadi sendiri mungkin juga banyak teman-teman yang mungkin sudah arahnya ke 10.000, 20.000 atau 100.000 kayak gitu pun juga masih memungkinkan. Jadi kalau saran saya jangan buru-buru ads, jangan buru-buru melakukan iklan, pahami dulu eh, konten-konten atau mungkin profil yang sesuai dari teman-teman, pahami dulu teknis-teknis dari sebenarnya apa sih yang masih kurang di profil saya, apa sih yang masih kurang di dalam tampilan home saya. Nah, itu dipahami dulu saat memang sudah oke, sudah bisa untuk orang tertarik dan TikTok itu memahami kalau teman-teman itu eh, profilnya seperti apa, nah baru diiklankan untuk mengoptimalkan aja gitu. Tapi kalau saran saya, coba aja biar FYP konsisten bisa melihat tren. Kalau mau FYP, saran saya besok ada Idul Adha Core atau mau bikin video terkait Idul Adha, direkomendasikan untuk itu FYP kayak gitu. Di momen itu. Oke, berarti arahnya lebih baik ke organik ya, Mas ya. Betul Organik Mas, dan ke harus organik. konsisten ya, Mas ya, untuk selalu upload ya. Betul. Betul. Soalnya tadi ada case juga yang beli follower, endingnya juga di live pun juga nggak bisa jalan atau belum ada penontonnya kan sama aja. Gitu. Oke, oke. Ini terakhir Mas Ganang dari Mbak Dina. Mas Oke, mau tanya, sebaiknya live durasi itu berapa jam? Apakah kalau cuma 1 jam di end live itu bisa ada pembatasan penonton di saat live selanjutnya? oke. Nah, buat Mbak Dina sendiri nih, terkait dari live sendiri, itu sebenarnya dari patokan angka atau patokan dari itu tidak ada yang menentukan. Si kreator itu bebas mau live di jam berapa sampai jam berapa atau mau 24 jam live itu pun ada. Seperti contohnya mungkin ya Batik Arkanza itu bahkan 24 jam dia live nonstop kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat brand batik ya kayak gitu ya sampai 24 jam aja dia nonstop. Bahkan ada agensi yang menawarkan bahwa kita siap untuk melakukan live 24 jam nonstop kayak gitu. Nah, kuncinya di sini terkait sosial media itu semua kuncinya adalah yang pertama kita konsisten. Kalau memang kita live-nya sehari minim 2 jam, minim 1 jam, 1 jam. Kalaupun kita coba A belum bisa work, kita coba B belum bisa work, kita coba C, seterusnya. Jam 6 masih belum bisa berjalan optimal, kita coba jam 8. Kita sudah coba jam 10. Kalau anggaplah kita jam 10 ternyata antusiasnya sudah baik, besok kita ulangi jam 10 dengan durasi yang sama. Gitu. Pernah juga beberapa case itu kita sudah 2 jam live, tapi ternyata di 15 menit terakhir atau 30 menit terakhir itu antusiasnya lebih banyak. Gitu. Nah, itu sebenarnya poin penting saat memang si TikTok sendiri itu sebenarnya sudah bisa memahami sebenarnya kita itu berjualan apa. Ataupun di TikTok ini lagi mendistribusikan live kita ke yang lain. Jadi disarankan untuk kalau sudah bisa optimal baru ditambah. Tapi kalau belum bisa optimal, jangan pesimis. Oh, aku nyoba seminggu, viewernya cuma 10, 10, 10. Terus minggu berikutnya enggak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kuncinya dicoba tetap optimal. Kalaupun 1 minggu kita 7 kali dengan settingan seperti itu tidak optimal, kita ngerubah settingan. Kayak mungkin banyak juga ya di model studio-studio, sampai ada live sambil jalan, ada live yang etalasenya, sorry, mungkin rak-raknya disusun dengan rapi, lightingnya bagus kayak gitu. Nah, itu pengaruh banget gitu. Gitu. Terkait dari Oke, berarti live sendiri. apa ya? Nggak perlu yang sampai tiap hari apa live, tapi mungkin coba dari ini ya Mas apa mungkin beberapa jam dulu, kemudian cari jam-jam prime time ya mungkin ya, Ya, yang kira-kira marketnya itu siapa, target marketnya siapa, kemudian produk itu cocok di share di jam berapa nih misalnya, itu ya Mas ya.
Betul banget. Dan juga pastikan kebutuhan dari audio dan visual juga mencukupi ya. Jadi TikTok sendiri itu menekankan bahwa kita harus secara visual juga enak dilihat, tampilan cahaya juga lebih bagus, tampilan ini juga lebih bagus. Bahkan mungkin beberapa live streamer itu mereka sampai membuat studio pribadi, terus juga menggunakan mic yang bagus, menggunakan suara. Nah, itu juga diperlukan sekali terkait dari audio dan visual untuk orang lebih bisa stay atau TikTok bisa merekomendasikan live kita atau produk kita seperti itu. Anjing yang mobil. Oke. Oke, Mas Ganang, terima kasih banyak. Kita mungkin tutup untuk sesi tanya jawabnya dan ini bagian dari akhir sesi kita. Sebelumnya terima kasih Mas Ganang untuk ilmunya. Ini sungguh luar biasa. Saya pun juga akhirnya jadi belajar tentang dunia TikTok dan mungkin next lah nanti kita bisa bikin sesi online lagi atau bahkan mungkin sesi offline begitu.